Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu pada hari Sabat yang berbahagia ini dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang terakhir di kuartal yang ketiga ini dengan judul istirahat yang terakhir. Sepanjang triwulan ini kita sudah mempelajari judul pelajaran sekolah Sabat kita adalah istirahat dalam Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini kita diingatkan kembali supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan. Ayat inti kita dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Satu janji pengharapan yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun di dalam kehidupan kita mungkin kita mengalami sendiri di tengah-tengah pertentangan besar di dunia yang sedang berdosa ini, yang sudah jatuh dalam dosa ini, pertentangan besar antara Kristus dan iblis, dan ini sudah dikasihi Tuhan sudah terjadi dalam skala global, bahkan dalam tingkat kosmis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca Wahyu 12 ayat 7, bagaimana setan dengan Kristus atau Mikael menyalahi satu pertentangan besar. Saudara ini berkati oleh Tuhan, kita boleh lihat, kita boleh dengar berita, ya, mungkin ada di sekitar kita. Ada perang, ada kerusuhan politik, bencana-bencana alam, sakit penyakit dan yang lain-lain. Saudaraku, secara pribadi kita masing-masing menghadapi tantangan iman dalam kehidupan kita setiap hari. Dan jika kita tidak hidup pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, kita juga bisa menghadapi kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang mati tapi tidak hidup di dalam Tuhan. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat beristirahat dalam Yesus dalam menghadapi kegelisahan global. Ya, kita tidak tahu masa depan kita yang akan datang, kita tidak mengetahuinya. Tetapi Tuhan memberikan kita janji pengharapan di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes, seorang hamba Tuhan, dia sudah mendapatkan penglihatan mengenai akhir zaman ketika dia berada di Pulau Patmos. Dua malaikat datang menghampiri dia di dalam Kisah 1 ayat 11 dan berkata kepada mereka, malaikat itu, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu terlihat." Ya, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara dikasihi Tuhan, Yohanes melihat pengharapan ini. Malaikat datang memberikan kekuatan. Saudara dikasihi Tuhan, di Pulau Patmos, di pembuangan, Yohanes merasakan kesendirian. Dia lelah, dia gelisah, dia tidak mendapatkan istirahat yang sejati. Tetapi kemudian tiba-tiba dia diberi sebuah pengharapan dari Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 20, "Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pencobaan, kesusahan yang akan datang, Yohanes telah ditunjukkan bagaimana semua itu akan berakhir.
kesusahan itu akan berakhir. Dan Tuhan memberikan pengharapan dalam Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Di ayat 2 surah dikasihi Tuhan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara ini berkati oleh Tuhan. Penglihatan yang dilihat oleh Yohanes adalah penglihatan apokaliptik. Dituliskan dalam kitab Wahyu. Ini juga menolong Yohanes dengan percaya diri untuk beristirahat di dalam Tuhan, di dalam ketetapan dan janji-janji Allah yang pasti. Ini juga menolong kita dalam pergumulan kita di dunia yang berdosa. Saudaraku, 2000 tahun yang lalu di Bukit Zaitun, Yesus melukiskan sejarah dalam garis-garis besar ketika dia menanggapi pertanyaan para murid-murid. Murid-murid bertanya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Saudaraku, kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-24 ini mencakup garis waktu sejarah yang tidak terputus dari zaman Yesus, ya, sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali dan selanjutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengingatkan kita, Yesus ingin kita dapat beristirahat dan percaya diri di dalam kasih-Nya. Ya. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitar kita tidak menentu, segala sesuatu di sekitar kita mengalami berantakan atau kehancuran. Saudaraku dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah mempelajari atau pernah mempelajari kitab Daniel. Daniel sudah memberitahukan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa dalam Daniel 12 ayat 1. Jadi Yesus ingin agar kita bersiap untuk peristiwa ini yang mendahului kedatangannya yang kedua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Wahyu pasal 14 sudah diberitahukan tentang penghakiman Allah. Telah tiba penghakimannya. Sembahlah Dia. Sembahlah Allah yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan beserta segala isinya. Dan inilah perlunya kita harus siap melakukan instruksi ini dengan memberitahukan kepada semua orang agar bersiap pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini adalah pengharapan yang membahagiakan. Kedatangan Yesus yang kedua kali merupakan harapan semua umat Allah yang setia sepanjang sejarah. Karena kita tinggal di dunia yang penuh dengan penderitaan ini, Tuhan ingin membebaskan, Tuhan ingin membawa kita ke surga. Saudaraku, bagi orang yang percaya, mungkin dia sudah beristirahat atau meninggal. Tapi saudaraku, bagi kita yang percaya, kematian hanya merupakan satu perkara kecil. Boleh saja saudara kita, keluarga kita, atau orang-orang yang kita kasihi. Yohanes 8 ayat 51, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Di ayat 52, kata orang Yahudi kepadanya, sekarang kamu tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Saudaraku, walaupun mungkin ada yang Tuhan izinkan beristirahat, Yesus belum datang kedua kali, tapi kita punya pengharapan akan ada kebangkitan. Yesus menyoroti perlunya persiapan untuk kematian kapanpun itu datang.
Saudaraku, di dalam kehidupan kita, bisa saja kematian itu datang dalam kehidupan kita, tetapi janji kebangkitan diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, dalam pergumulan kita sehari-hari, dalam pergumulan rumah tangga, dalam pergumulan kehidupan ini, tidak masalah situasi kita saat ini mungkin sulit, ya, tidak peduli cobaan apa yang kita hadapi, jika kita tinggal pada Allah dan pada kebaikannya, pada cinta kasihnya, pada pengorbanannya di kayu salib untuk kita dapat bersuka cita dalam Dia dan memiliki kedamaian bagi jiwa yang lelah dalam kehidupan kita. Saudaraku, Allah yang pengasih pada akhirnya akan memegang kendali dan akan menyelamatkan kita ke dalam kerajaannya. Ini akan melepaskan kita dari kecemasan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan selalu dekat dengan kita. Dia selalu mengasihi kita. Walaupun mungkin kita menutup mata dan beristirahat dalam tidur kematian, hal yang berikutnya yang kita tahu akan kedatangan Kristus, ya, bahwa kita akan bertemu dengan Dia, bertemu dengan orang-orang percaya yang lain yang diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Dalam kehidupan kita sekarang ini, memang hidup ini penuh dengan ketegangan, cobaan, perjuangan yang berat. Tak satu pun kita yang lolos dari itu. Tapi semua yang kita tanggung sekarang ini, kita dapat bersuka cita. Ya, bukan berarti pergumulan yang kita hadapi membuat kita selalu mengeluh. Kita dapat bersuka cita atas apa yang diberikan Kristus kepada kita, dan kita dapat menemukan kelegaan bagi jiwa, ya, sekarang ini. Filipi 4 ayat 4 sampai 6. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita di dalam kehidupan kita. Di dalam Kristus kita dapat beristirahat. Kita memperoleh peristirahatan sejati. Dan nanti pada waktu kita berada di surga, ketika Yesus datang kedua kali, orang mati akan dibangkitkan, orang yang hidup akan diubahkan. Maka di surga kita akan memperoleh peristirahatan sejati itu. Peristirahatan damai. Kita memperoleh hidup yang kekal. Tidak lagi cemas, ketakutan, kematian, duka cita, penderitaan, bencana, kesusahan, tidak ada lagi. Tapi kita tinggal bersama dengan Tuhan, hidup kekal, bahagia selama-lamanya. Itulah pengharapan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas janji pengharapan Tuhan. Engkau akan datang untuk membawa kami ke dalam kerajaan sorga. Biarlah itu menjadi bagian kerinduan kami, dan kami semua boleh bersama-sama di sana bagi yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Amin.